Baik, salam, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Dan pagi hari ini kita masuk dalam bab yang kedua, hidup berpengharapan. Ya, kita kemarin masuk bab pertama, yaitu hidup beriman. Dan Mister bangga dengan semua tanggapan respon kamu dan bagaimana kamu menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hikmat pada pagi hari ini agar kami mengerti pembelajaran dan kami bisa renungkan dan kami kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Apakah hidup berpengharapan itu? Kita langsung saja. Ini Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 7 kita bisa renungkan bersama-sama nanti. Yang pertama, kita akan belajar pengertiannya. Nah, kemarin kita juga belajar hidup beriman, demikian juga hidup berpengharapan itu apa? Hidup berpengharapan adalah sikap yang optimis ya, dan realistis dan bukan hanya bermimpi saja. Optimis artinya bersemangat dalam hal kebenaran dan lain sebagainya. Yang realistis artinya nyata. Kita tidak hanya kalau punya cita-cita tapi tidak berbuat apa-apa, itu sama saja berbohong dengan diri kita sendiri ya. Jadi harus nyata tindakan kita. Itu sebagai sikap orang yang berpengharapan. Bagaimana sikap hidup orang yang berpengharapan sesungguhnya? Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita harus memiliki sikap penyerahan kepada Tuhan apapun yang kita kerjakan sebagai bukti hidup kita tidak hanya beriman tapi berpengharapan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, berani menghadapi tantangan ya. Kita menghadapi tantangan masa depan seperti saat ini kita harus belajar dengan cara online seperti ini, tantangan untuk kita. Kita di rumah tidak diawasi oleh guru kita secara langsung, tapi itu tantangan untuk kita memiliki satu tanggung jawab ya. Terus yang ketiga, bertekun dan berdaya juang tinggi. Nah, ini kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa yang tekun, daya juang yang tinggi, jangan mudah menyerah. Orang yang punya pengharapan, karena pengharapan itu seperti cita-cita yang kita harus capai, kita harus berjuang ya, dengan sekuat tenaga kita. Oke, mengapa pengharapan itu penting bagi kita? Nah, supaya kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah putus asa dengan berbagai macam tantangan, halangan yang kita hadapi. Ya, belajar kok sulit seperti ini. Nah, ini tantangan. Belajar kok banyak sekali persoalan yang kita hadapi, itu tantangan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Gitu. Berpegang teguh pada iman. Ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus punya iman yang kuat. Itu mengapa kita punya pengharapan yang penting. Ya. Tentu yang ketiga adalah sabar dan tabah. Ya, sebagai remaja-remaja Kristen, murid-murid Kristus, kita harus sabar dan tabah dalam segala keadaan apapun, karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Oke, kita teruskan. Jadi sebagai pribadi yang hidup berpengharapan, kita harus memiliki integritas diri. Apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Nah, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup. Ya, memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya orang-orang yang pengharapannya berhenti di situ saja tanpa mau berjuang dengan segala kejujurannya, tidak. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan, orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Semua tindakan kita, perbuatan kita yang kita lakukan harus dilandasi dengan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bukan lari dari Tuhan, bukan. Tapi kita setia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, itu sudah pasti ya. Agar kita tetap memiliki sikap hidup dan pribadi yang berintegritas, yang bermutu tadi itu.
yang memiliki sifat yang membawa kita dalam kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua, menghormati Tuhan dan sesama, itu jelas. Menghormati Tuhan artinya kita dapat bersyukur dan mengasihi Tuhan. Tepat pada waktunya kita harus beribadah, berdoa, belajar, itu menghormati Tuhan. Dan sesama orang-orang di sekitar kita harus saling menghargai, menghormati sebagai pribadi yang berintegritas, punya ciri khas sendiri ya. Memiliki ketulusan. Orang berintegritas, orang yang tulus. Ya, orang yang tulus, apapun yang kita kerjakan, kita buat, kita landasi dengan ketulusan hati. Gitu ya. Semua yang kita kerjakan agar apa? Kita bisa kerjakan dengan mutu tadi dan apa adanya berdasarkan firman Tuhan tentunya. Selalu hidup dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Orang yang berintegritas menurut firman Tuhan, hidupnya punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Oke, jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi sebagai ciri khas, sebagai pribadi yang benar-benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Semangat jadi remaja yang baik, semangat menjadi pelajar yang baik, itulah integritas kita sebagai pribadi yang berpengharapan. Oke, mari kita masuk dalam refleksi diri kita. Cepat saja. Bacalah Alkitab kita, Kitab Amsal 3, pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Baca dengan baik, renungkan dengan baik apa yang tertulis dalam ayat-ayat tersebut. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nanti kamu tulis di buku tugasmu, kirim saja foto lewat WA, tidak apa-apa. Kenapa tulis di buku tugas? Suatu saat kita nanti masuk sekolah, Mister akan minta buku tugasmu, mau melihat hasil kerjamu sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas di rumah. Oke, yang pertama pertanyaannya, apakah kamu sudah hidup dengan integritas tinggi? Kamu yang tahu bagaimana pribadimu, seperti pembahasan tadi, seperti apa orang yang hidup berintegritas di dalam pengharapan kepada Tuhan, lalu mengapa? Yang kedua, apakah orang yang berpengharapan kepada Tuhan memiliki integritas? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Apa pendapatmu? Sebutkan hal-hal yang menghambat kamu untuk memiliki integritas. Kadang kita mau hidup jujur gitu ya. Kadang kita mau hidup dalam kebenaran, seringkali banyak hambatan, rintangan gitu. Ya, apa saja yang menghambat? Apa saja yang membuat kita sulit untuk memiliki integritas atau pribadi yang bermutu di hadapan Tuhan dalam pengharapan? Jelaskan itu. Ya. Yang keempat, bagaimana sikapmu jika teman-temanmu atau ada anggota keluargamu yang hidupnya sembarangan tanpa memperhatikan firman Tuhan? Tunjukkan sikapmu sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas tadi. Dan yang kelima, tuliskan pengharapanmu agar kamu dapat memiliki hidup yang berintegritas. Apa pengharapanmu? Ya, agar kita ini memiliki pribadi hidup yang berintegritas, yang bermutu. Ya, sebagai remaja kita sudah memiliki mutu agar kita mudah menghadapi masa depan yang penuh pengharapan. Oke, sambil kamu mencatat soal-soal yang ada, Mister mengajak kita bernyanyi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Kita dalam doa bersama-sama. Yang bisa menyanyi, ikut Mister menyanyi. Kita akan sama-sama. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi Kau Tuhan, selalu menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi
Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk memiliki cara hidup berpengharapan yang benar dengan integritas pribadi yang tinggi di hadapan Tuhan. Kami menjadi remaja-remaja yang siap berjuang dalam hidup kami menghadapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kami tanamkan dalam hati kami renungkan bersama untuk maju bersama-sama. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam berkat Tuhan. Salam.